Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, perkenalkan dulu, nama Ibu Teratai Sri Dewi. Sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu ya. Dani Ahmad Lazwardi, Sakinah Zulkarnain hadir ya, alhamdulillah. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar apa ya? Kita akan belajar tentang cerita rakyat. Ada yang tahu tentang cerita rakyat? Nah, Ibu kasih tahu ya, apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah suatu cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun melalui lisan. Cerita rakyat juga merupakan cerita yang dikaitkan dengan keadaan, bukti-bukti peninggalan. Nah, udah tahu kan ya? Nah, tadi udah tahu ya kan tentang cerita rakyat. Nih, lanjut. Nah, ada beberapa contoh cerita rakyat yang berkembang di Indonesia yang terkenal. Yang pertama, Malin Kundang. Ada yang tahu dari mana asal cerita rakyat Malin Kundang? Ya, benar. Sumatera Barat, dari Padang. Yang kedua, asal mula Danau Toba. Danau Toba ini cerita rakyat yang berasal dari Sumatera Utara. Yang ketiga, Ande-ande Lumut. Dan yang keempat, bawang merah, bawang putih. Nah, ini cerita ini sangat populer di kalangan remaja. Bawang putih ini merupakan tokoh yang baik, sedangkan bawang merah tokoh yang jahat, sering disebut dengan tokoh antagonis. Yang kelima, wayang beber. Lanjut. Ciri-ciri cerita rakyat. Yang pertama, cerita rakyat disampaikan secara lisan. Yang kedua, disampaikan secara turun-temurun. Dan yang ketiga, tidak diketahui siapa kali yang pembuatnya. Siapa pertama kali yang pembuatnya nggak tahu. Terus yang keempat, bersifat tradisional. Yang kelima, kaya akan nilai-nilai luhur. Dan yang keenam, memiliki banyak versi dan variasi. Lanjut, yang ketujuh, mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. Lanjut, fungsi-fungsi cerita rakyat. Yang pertama, sebagai fungsi sarana hiburan. Yang kedua, sebagai fungsi sarana pendidikan. Yang ketiga, sebagai fungsi sarana penggalang rasa kesetiakawanan. Yang keempat, fungsi lain lagi cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis cerita rakyat. Yang pertama, mitos. Yang kedua, sage. Yang ketiga, legenda. Yang keempat, dongeng. Suka dongeng kan? Nah, yang kelima, fabel. Cerita tentang hewan. Yang keenam, paralel. Yang ketujuh, jenaka. Dan yang kedelapan, cerita terbingkai. Cerita terbingkai ini merupakan cerita yang di dalamnya terdapat cerita lagi. Lanjut ya, apa saja sih unsur-unsur yang terdapat di karya sastra cerita rakyat? Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur ini merupakan unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Pintar. Yang pertama, tema. Yang kedua, alur. Yang ketiga, latar. Latar ini bisa bersifat suasana, tempat, dan waktu. Tadi kalau alur tadi terdapat 3. Yang pertama, alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang kelima,
Sudut pandang. Yang keenam, amanat. Amanat ini adalah pesan pengarang untuk pembaca. Nah, yang kedua itu unsur ekstrinsik, unsur yang membangun karya sastra dari luar. Apa saja sih contohnya? Pertama, sosial. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, agama. Yang keempat, politik. Yang kelima, moral. Yang keenam, psikologi. Yang ketujuh, sejarah, dan banyak lagi. Lanjut, coba diperhatikan video berikut. Malin Kundang, anak durhaka. Pada suatu hari, hiduplah seorang anak yang sangat berbakti terhadap ibunya. Dia bernama Malin Kundang. Malin hanya memiliki seorang ibu karena ayahnya telah lama pergi berlayar dan tidak kembali. Malin memiliki cita-cita yang sangat kuat untuk berlayar seperti ayahnya. Karena Malin sangat ingin memiliki uang yang nantinya bisa diberikan. Lalu, setelah Malin beranjak dewasa, dia mulai sering pergi ke pelabuhan untuk menjadi kuli angkut setiap kapal-kapal yang singgah. Karena Malin sangat rajin dan tangkas, seorang kapten kapal menawarkan pekerjaan kepada Malin untuk merantau mengarungi samudra luas. Tentu saja, Malin sangat gembira mendengar tawaran itu. Dalam pikirannya, dia akan mengumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk membahagiakan ibunya. Malin langsung berlari menuju pulang untuk memberitahu kabar gembira itu. Dengan berat hati, Ibu Malin memberikan izin kepada Malin untuk merantau. Ibunya berpesan, "Hati-hatilah nak di tanah rantau." Malin pun menjawab, "Jangan khawatir Bu, aku akan mencari uang yang banyak untuk aku berikan kepada ibu. Malin akan menjadi orang kaya dan ibu tidak perlu susah lagi." Malin pun pergi berpamitan dengan air mata ibunya yang berlinang. Sejak kepergian Malin merantau, ibunya selalu menunggu di pinggir pantai dan berlari menghampiri setiap kapal yang sandar di pelabuhan. Tapi bertahun-tahun lamanya tidak pernah ada kapal datang membawa Malin. Hingga suatu saat, setelah 10 tahun berlalu, ada sebuah kapal yang sangat besar berlabuh. Semua orang datang ingin melihat kapal yang indah itu. Penduduk pesisir pantai berkata bahwa kapal itu adalah milik dari pemuda kaya raya yang sedang membagi-bagikan uang untuk orang miskin di kampung itu. Mendengar hal itu, Ibu Malin yang sudah tua renta itu berjalan tergesa-gesa menuju pelabuhan. Betapa terkejutnya ketika Ibu Malin Kundang melihat sepasang suami istri yang sedang membagi-bagikan uang itu. Ternyata itu adalah anak laki-lakinya, yaitu Malin Kundang. Ibunya sangat yakin karena Malin Kundang memiliki tanda lahir di tangannya. Ibu Malin segera memeluk Malin Kundang sambil menangis dan berkata, "Malin Kundang anakku, akhirnya engkau pulang nak." Tetapi di luar dugaan, istri Malin Kundang itu bertanya, "Siapakah ibu tua yang nampak miskin itu?" Bukankah Malin Kundang pernah berkata pada istrinya, dia hidup sebatang kara karena kedua orang tuanya sudah meninggal? Mendengar pertanyaan dari istrinya, Malin Kundang malu dan berusaha menutupi kebohongannya dengan menghardik dan menyingkirkan pelukan ibunya sampai ibunya terlempar dan terjatuh. Dia berkata, "Siapa kau? Berani-berani mengakui aku sebagai anakmu? Mana mungkin aku mempunyai ibu yang miskin sepertimu." Dengan cepat, Malin meminta kepada anak buah kapal mengusir ibunya sendiri turun dari kapal.
Menerima perlakuan yang teramat kasar dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat marah dan sakit hatinya. Dia pun meminta kepada Tuhan dan berdoa, "Ya Tuhan, Engkau Maha Penguasa, dengarlah permintaan hamba-Mu ini. Seandainya dia bukan Malin Kundang anakku, maka berikanlah dia keselamatan, kebahagiaan, dan umur yang panjang. Tapi seandainya dia adalah benar-benar Malin Kundang anakku, maka aku kutuk dia menjadi batu." Seketika langit bergemuruh, awan menjadi hitam, dan turun hujan yang sangat deras. Datanglah badai yang menerjang kapal Malin Kundang. Saat itu tiba-tiba Malin merasa bersalah. Dia teringat akan perlakuannya terhadap ibunya. Tapi maaf, sudah terlambat. Kapal itu tenggelam karena badai yang sangat hebat. Dan konon Malin Kundang berubah menjadi sebuah batu karena berani dan durhaka pada ibunya. Nah, tadi sekilas cerita tentang Malin Kundang yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, pesannya kita sebagai anak tidak boleh bersikap durhaka, pintar. Nah, mungkin itu saja materi kita tentang cerita rakyat. Nanti tugasnya dikumpul di hari Jumat di buku paket halaman 34. Nah, sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.